Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Wahyu Zekta. Oke, di sini saya akan menindaklanjuti video saya sebelumnya terkait HP Asus Zenfone Mark Pro M1 yang boros. Oke. Nah, ini sesuai dari kecurigaan saya pertama itu dari hardware, dan ternyata memang smartphone saya ini ada masalah di baterainya. Apa sih masalahnya? Simak terus. Oke, ini saya sudah ada di smartphone-nya. Oke, HP Asus Zenfone Mark Pro M1. Wah, ini fenomenal sebetulnya ya. Pas waktu masanya sangat benar-benar goib, teman-teman. Sangat benar-benar lagi ya. Nah, jadi HP Asus Zenfone Mark Pro M1 ini kenapa saya masih pertahankan di tahun 2021 ini? Karena memang dari segi spesifikasi dan juga keunggulan-keunggulan lainnya yang sudah saya jelaskan banyak di channel ini, teman-teman. Nah, jadi ya sekitar 1 minggu ke belakang saya mengalami keluhan, teman-teman, di smartphone Asus saya ini. Jadi baterainya sangat boros ya, itu bisa disimak di video saya sebelumnya. Nah, itu awalnya saya tidak curiga dari baterainya ya, teman-teman. Jadi curiga dari memang perlu dikalibrasi ringan saja seperti itu. Tapi ternyata masih tetap boros, tapi nggak separah yang sebelum dikalibrasi, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi setelah saya coba teliti, dan itu saya lakukan setelah saya melihat komentar nih, teman-teman. Adalah salah satu komentar dari Ferry Sanjaya. Dia itu teliti ya melihat video saya sebelumnya mungkin. Jadi saya putuskan untuk coba periksa ulang ya. Ini periksa ulang lagi. Mungkin komentar itu waktu kapan tuh ya, saya lupa tuh tanggal berapanya komentarnya, saya lihatnya kapan. Saya coba cek ulang dan ternyata benar, teman-teman. Jadi si baterainya ini memang kembung. Kembung itu kemungkinan ada dua. Kembung karena memang kembung ya, memang udah harus diganti memang itu. Dan kembung itu bisa jadi ada yang bocor. Nah, baterainya seperti itu, teman-teman. Jadi kasus yang saya di sini itu, ini baterainya bocor, teman-teman. Bocor, asli bocor. Nah, apa perbedaan yang sangat signifikan dari baterai kembung dan bocor? Nah, perbedaannya itu ada bau, sejenis bau zat kimia seperti itu, teman-teman. Nah, saya rasakan tuh di sini nih. Nah, saya rasakan tuh keluar baunya tuh di sini, teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di unit saya. Nah, ini ya. Ini bekas saya buka nih kemarin, teman-teman ya, agak lecet ya. Jadi bukanya saya dari sini langsung. Buka saya dari sini. Nah, dari sini saya buka langsung. Ya, teman-teman semuanya. Jadi, nah ini arusnya seperti ini, teman-teman ya. Ini rata ya. Ini sebelah kiri tuh rata nih. Nih. Jadi kasus di smartphone yang saya, jadi kembungnya tuh sebelah kanan, dekat tombol power dan volume. Jadi sebelah sini nih yang bocornya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan bisa dirasakan, ini bau zat kimianya nyengat sekali dari sini. Dan setelah saya buka memang ya, ini agak susah juga sih bukanya. Saya harus, mati-matian dibukanya, teman-teman. Jadi saya nggak bisa tunjukin, mungkin nanti ya di video selanjutnya nanti ketika saya sudah baterainya, saya sudah pesan sih datang nanti ya. Nah, nanti akan saya coba buat videonya pas waktu pemasangan ya, seperti itu. Kita lihat nanti, teman-teman. Apakah akan seperti ini atau tidak nih hasilnya nanti. Nah, ini jadi baterainya tuh kembung plus bocor lagi nih, baunya di sini nyengat sekali. Nah, jadi apa sih penyebab si baterai itu bisa kembung dan juga bisa bocor tuh apa? Nah, di sini saya jelaskan, teman-teman. Jadi apabila nih teman-teman itu melakukan charge, itu harus sesuai dengan apa ya, intinya harus sesuai lah. Jadi kalau misalkan ya 2 jam seperti itu ya, jangan sampai ditinggal tidur kelamaan. Nah, ini kasusnya ditinggal tidur nih, teman-teman. Ini sudah beberapa hari ditinggal tidur, casnya seperti itu. Jadi akhirnya baterainya ini udah nggak kuat. Jadi ya apalagi ya dengan umur baterai yang lama, dengan proses pengecasan seperti itu, ya otomatis baterainya itu akan cepat rusak, teman-teman ya. Beda halnya pas waktu baru-baru itu ya, itu aman saja sih. Saya coba lupa gitu ya, 2 kali 3 kali lupa, aman. Ini karena memang umur baterainya udah lama, jadi ya dicasnya seperti itu, otomatis ya akhirnya bocor. Awalnya saya curiga ini kembung dulu,
kembung dulu seperti itu karena memang terus dilakukannya charge-nya berlebihan lama gitu kan. Nah, jadinya pecah di pinggirnya tuh, bocor jadinya. Bau kimia banget di sini. Bau sekali teman-teman. Kalau memang ada juga teman-teman yang mengalami pengalaman yang sama, boleh nanti share. Bener kan? Itu pasti bau nih di sini. Bau kimia kalau baterai itu bocor, bau kimia. Nah, itu penyebabnya jadi cas terlalu lama ya teman-teman. Cas terlalu lama. Jadi akhirnya seperti ini. Seperti itu. Kemudian juga nih teman-teman ya, poin pentingnya kalau misalkan charge itu lebih baik jangan sampai 100% nih, apalagi sudah baterai HP yang sudah digunakan lama ya, otomatis si baterainya tuh ini pasti udah nggak sehat seperti awal gitu kan. Jadi pasti mulai ada rasa masalah-masalah. Nah, lebih baik sih di charge-nya itu jangan sampai mati juga nih teman-teman, jangan sampai kehabisan juga. Jadi ya 5%, kemudian di charge sampai 85% atau 90% cukup. Jangan sampai lebih dari 100% lah. Maksudnya jangan sampai sering 100% seperti itu. Itu ya. Jadi tips saya tuh yang pertama, jangan cas HP-nya itu terlalu lama. Ini semua ya, untuk semua smartphone ya. Saya lihat ini baterai tuh bukan jadi polimer nih. Ini jenisnya tuh polimer baterainya tuh. Baterainya tuh bukan Li-ion ya. Asus Zenfone Mark Pro M1 itu baterainya polimer. Nah, untuk perbedaan polimer dan bukan polimer itu nanti kita coba bahas deh ya. Mungkin di video selanjutnya atau di video yang lain nanti terkait apa sih perbedaan baterai Li polimer dan juga Li-ion. Seperti itu. Nanti kita bahas lah. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi ini baterainya tuh Li polimer. Nah, itu apa sih? Nggak tahu, saya juga perbedaannya belum tahu ya. Mungkin nanti kalau ada yang tahu boleh komen di kolom komentar. Nanti biar ada referensi juga buat saya, buat nanti dibuat videonya seperti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya kalau charge smartphone itu jangan terlalu lama, dan kalau bisa jangan sering 100%. 90 lah, 95 lah, seperti itu. Jadi biar nanti menyesuaikan di dalam baterainya. Itu sih pengalaman saya ya. Jadi ya berharap teman-teman harus kalau bahasa Sunda mah apik gitu ya, ke barang tuh apik gitu. Jadi dirawat dan dijaga sebaik mungkin lah intinya. Ini karena keteledoran istri saya juga nih, karena mungkin memang sibuk ya itu kan, dan juga dengan anak juga suka mainnya tuh habis-habisan nih kalau main YouTube atau main HP waduh itu teman-teman. Seperti itu ya. Jadi itu kesimpulannya. Kita lihat nanti untuk baterainya ini belum datang, kita akan coba ganti baterainya. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.